Ya minasan, kembali lagi di channel The Project TV. Bagaimana kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Di sini Mimin akan memberikan informasi penting yang terkandung dalam chapter 277, 278, dan 279 pada manga Black Clover. Sebelum itu subrek dulu lah, subrek dan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kita langsung saja pada chapter 277. Di panel awal kita disuguhkan keadaan yang menimpa Zenon. Ternyata serangan yang dilancarkan Yuno dengan mode kedua ini berhasil membuat tubuh Zenon sama berlubang. Langris dan Yuno berencana mengalahkan Zenon terlebih dahulu, lalu menyelamatkan Kapten Vengeance dan menghentikan proses pohon Clipot. Kemudian cerita beralih ke Dark Triad, yaitu Vanika-chan. Ia berhadapan dengan Ryll dan Charlotte dan berkata, "Aku dengar kita kedatangan penyusup, tapi Noelle tak bersama kalian." Di sini menggambarkan bahwa Vanika ingin bertarung lagi dengan Noelle. Vanika menyarankan kepada Ryll dan Charlotte untuk bertarung terlebih dahulu dengan bawahannya. Ia ingin melihat seberapa pantas mereka berdua bertarung dengannya. Kita bisa lihat bawahan dari Vanika terlihat telah dimodifikasi dengan simbol kerajaan Diamond di dada mereka. Siapa lagi kalau bukan ulah Dr. Morris. Charlotte langsung melancarkan serangannya. Briar Passion Magic, Corpse Hunting, Briar Trees, namun tidak mempan, dan giliran Ryll yang melancarkan serangannya. Picture Magic, Groundswell of Sotelon, Siren's Game. Selanjutnya beralih ke masa silam Charlotte dan membuat peningkatan kekuatan Charlotte seketika. Modified Briar Magic, Blue Rose Paradise, dan melemahkan bawahan Vanika. Kemudian Charlotte berhasil membangkitkan kedua jenis kekuatannya sekaligus. True Briar Magic, Queen of Briars, dan membuat Vanika terperangkap di dalam sihir Charlotte. Pada chapter 278, adegan beralih ke Kapten Jack dan Nats yang sedang berhadapan dengan Dante. Tanpa ragu, Jack langsung menebas Dante dengan sihirnya Dead Sizer Lunatic Slash. Namun regenerasi tubuh Dante lebih cepat dari sebelumnya. Nats pun telah menduga jika mereka ingin menang, mereka bertaruh dengan sihir Jack yang bisa memotong hal yang tak bisa dipotong. Kemudian Dante dengan pedenya berkata, hanya anti sihir yang bisa melukainya, dan Dante melancarkan serangannya. Gravity Magic, Presence of the Demon King. Jack dan Nats tersungkur di lantai. Lalu Nats mengeluarkan iblisnya, Slotos, Devil Union Mode, Ekus Characteristic Toughness, yang dapat mengcounter sihir gravitasi, serta Nats memprovokasi Jack supaya bangkit. Saat Jack ingin diserang, Nats datang untuk melindungi. Flashback Jack pun terjadi. Jack dahulu tinggal dengan bapaknya yang berprofesi sebagai pemburu dan menanamkan prinsip kepada Jack, jangan mencari masalah dengan hal yang terlihat lebih kuat darimu. Setelah itu ayahnya Jack pun gugur. Dia mati oleh sesosok beruang besar di atas gunung. Saat ayahnya mati, Jack bergegas untuk membalaskan dendamnya. Dia langsung menaiki gunung dan membunuh beruang tersebut, serta meninggalkan prinsip tersebut dan bergabung dengan kesatria sihir, karena prinsipnya hanya membuat dia lemah. Seketika Jack menggunakan sihir yang sederhana tanpa mantra, muncul di seluruh tubuhnya dan memotong sihir gravitasi, serta ia langsung melancarkan serangannya bagaikan serangga yang memburu mangsanya. Bagi Jack, semua yang ada dapat ia tebas dengan mudah. Pada chapter 279, adegan beralih ke Anegoleon yang telah membakar hidup-hidup sang iblis kuno. Lalu Ralph dan pasukan Clover Kingdom yang lainnya muncul dan memberitahu kepada Komandan Albert
bahwa Yuno memiliki sihir angin yang terlihat seperti Nyonya Ciel, Ratu Spade Kingdom, serta memiliki tekad kuat seperti Lois sama Raja dari Spade Kingdom. Setelah itu, Nuts merasa senang bahwa pasukannya berhasil mengcounter para Dark Triad. Ia mengintainya dengan mengirimkan masing-masing iblisnya dalam setiap pertarungan. Dante yang terkejut merasa senang ada kesatria sihir yang dapat menghiburnya. Dan Jack berkata, "Berisik, cepatlah kau mati, bodoh." Seketika perasaan buruk muncul. Ya, ternyata proses akar-akar pohon klipot dengan cepat menjulur ke seisi kerajaan. Dengan sigap, Nuts memanggil iblis ketiganya, Blue Mede, Unit Mode Paris, Shadow Magic Clairvoyant. Dengan tekniknya, Nuts melihat ke dasar ruangan yang terdapat Dr. Morris di ruangan tersebut bersama dengan Vengeance dan Yami. Siapa sangka plot twistnya adalah Dr. Morris. Ia terlahir buta dan memanfaatkan kekuatannya untuk mentransplantasikan iblis Dante dan Vanica, serta mengambil pengetahuan Loro Pechica untuk mempercepat proses pertumbuhan pohon klipot. Ini yang kita tunggu, gerbang neraka mulai terbuka. Nuts merasa khawatir dan ia terlambat. Siapa sangka iblis tingkat atas gerbang pertama muncul, Thaumiel, the Twin Gods. Iblis tersebut hanya menjulurkan tangannya dan seketika Jack terlempar. Namun Nuts berhasil menghindar dengan menggunakan karakteristik Paris Kin. Ya, yang terkejut tidak hanya mereka berdua, Dante pun terkejut. Apakah nantinya Dante akan dibunuh? Apakah Dark Triad dimanfaatkan oleh iblisnya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja. Itulah informasi penting yang terkandung pada chapter 277, 278, dan 279 dalam manga Black Clover. Bagi kalian yang memiliki teori dan spoiler, silahkan kalian isi dalam komentar antar galaksi yang kalian miliki. Apabila ada kesalahan informasi, Mimin minta maaf. Yang belum sabrek, like, share, komen, dan tekan loncengnya. Arigatou gozaimasu and see you in the next video. Terima kasih.